dengan untuk mempelajari dan menentukan diagnosa pada pasien diawali dengan presentasi hewan penderita yang akan diperiksa. Dan untuk itu saudara wajib tahu, wajib paham bagaimana penanganannya. Dimulai dari how to restrain dan handling. Apakah kalian sudah memperoleh materi kuliah bagaimana melakukan restrain dan handling pada pasien? Kalau enggak, bisa baca buku, literatur, supaya paham. Kalau kita fokus pada pets, hewan kesayangan, nah kalian harus melihat. Pertama, bagaimana kondisi secara umum dari si pasien. Timbang berat badannya. Mengapa? Karena melalui pemeriksaan berat badan, kita akan bisa menentukan dosis yang harus diberikan manakala kita memberikan terapi pada penderita pasien. Berikutnya, lihat secara umum, mulai dari postur tubuhnya. Bagaimana kondisi tubuhnya? Kelihatan sehat, aktif, atau lemah, atau malah dalam kondisi yang tidak menggambarkan kondisi yang sehat. Itu menjadi catatan-catatan dalam penegakan diagnosa nantinya. Selanjutnya, setelah dilakukan restrain dan handling, bila mana diperlukan, bagaimana diikat mulutnya supaya tidak mengganggu dokter yang dalam melakukan pemeriksaan. Dan untuk itu ada metodenya. Sayangnya, mata kuliah restrain dan handling yang didasarkan pada perilaku hewan atau animal behavior, sebagai dokter hewan wajib memahami hal-hal yang berhubungan dengan kondisi pasien penderita kita. Dengan setelah mengetahui kondisi appearance dari tubuh, bagaimana kondisi tubuhnya, bagaimana perilaku pasien, aktivitasnya, kemudian periksa temperatur tubuhnya. Apa yang dilakukan? Dengan pemeriksaan temperatur tubuh, kita bisa memahami, mengetahui kondisi pasien dengan temperatur tubuh yang normal atau tidak normal. Siapa yang bisa jawab? Berapa temperatur tubuh normal pada anjing misalkan? Siapa yang bisa jawab? Dari 84 mahasiswa yang hadir, nggak ada satupun yang melakukan respon. 38 Artinya, derajat, Prof. apa?
38 sampai 39,2. Oke. Pada anjing range 38 sampai 39,5 itu masih normal. Di atas itu mulai panas, bahkan bisa mencapai panas pada kondisi yang mencapai 40 derajat Celcius. Kalau di bawah 37 berarti mengalami yang disebut hipotermia. Kalau di atas 39,5 berarti mengalami hipertermia. Itu harus dipahami sebagai indikator dari kondisi pasien penderita yang diperiksa. Periksa pulsus dan respirasi rate-nya. Bagaimana melakukan pemeriksaan pulsus? Temukan denyut nadinya. Denyut nadi tentunya kalian bisa dengarkan melalui auskultasi atau bisa perabaan pada denyut arteri yang bisa kalian pegang. Bisa dilakukan baik arteri femoralis, baik kamu bisa dengarkan denyut jantungnya dengan stetoskop, sedangkan untuk respirasi rate-nya, kalian bisa melihat dan menghitung baik dengan stetoskop bagaimana pergerakan respirasinya, pergerakan pernafasannya. Atau kalian bisa melihat pergerakan pernafasan dari costoabdominal rate-nya. Ya, akan terlihat dan bisa dihitung. Karena itulah mengapa saya katakan praktikum itu harus praktek, bukan kuliah lagi. Ini kuliah clinical diagnostic. Selesai melakukan pemeriksaan temperatur tubuh, pulsus, dan respirasi rate-nya, perhatikan mukosa. Mukosa hidung yang basah itu memberikan indikasi bahwa si anjing dalam kondisi yang sehat. Sebaliknya pada mukosa hidung yang kering memberikan indikasi penderita yang tidak sehat. Lihat mukosa konjungtiva. Mukosa konjungtiva yang jernih ya, itu memberikan gambaran mata yang sehat. Sebaliknya, mukosa konjungtiva yang kotor bahkan tampak warna kekuningan itu adalah indikasi dari kejadian ikterus. Atau mukosa konjungtiva yang belen itu artinya memberikan gambaran kondisi mata yang tidak sehat. Masih berlanjut. Bagaimana kondisi bulu dan kulitnya. Pada anjing ada bulu pendek, ada bulu panjang. Tapi bisa dilihat bulu yang tampak mengkilat walaupun tidak menggunakan katakanlah obat yang membuat rambut bulunya menjadi licin mengkilat, tentunya enggak pakai begituan. Tapi pada hewan yang sehat, bulunya akan tampak mengkilat, bersih,
dan mengkilat. Itu sehat. Dan untuk pemeliharaan kulit dan bulu, dianjurkan selalu membersihkan kulit dan bulu itu dengan brushing, menyikat. Ada sisir atau sikat bulu pada anjing maupun pada kucing, ya, yang setiap hari bisa dilakukan ke seluruh tubuhnya, sekaligus memberikan kondisi pada kulit dan bulu menjadi lebih sehat dan bersih. Itu yang harus dilakukan sehari sekali, bukan dengan cara memandikan. Sekali lagi, perhatikan dan dengarkan yang baik. Anjing dan kucing tidak boleh dimandikan. Kenapa? Why? Karena anjing dan kucing tidak punya pori-pori keringat. Apa akibatnya? Faktor evaporasi, pengeringan tubuh setelah dimandikan, walaupun nanti akan dikeringkan di hair dryer dan sebagainya, tapi proses pemandiannya itu akan menyebabkan kondisi tubuh dari hewan penderita tersebut mengalami gangguan dalam upaya evaporasinya yang akan memperberat fungsi ginjal yang berfungsi sebagai the filter of renal. Jadi kalian jangan dengar katanya-katanya, omon-omon yang menyesatkan bahwa anjing harus atau kucing harus dimandikan secara reguler. Tidak benar. Literatur yang harus dibaca. Literatur silahkan dibaca. Kenapa? Karena anjing nggak punya untuk melakukan evaporasi itu karena mereka tidak memiliki pori-pori keringat. Tidak seperti pada manusia. Pada manusia dia terjun ke dalam kolam, keluar dari kolam tanpa dengan towel atau handuk, akan kering sendiri karena mengalami evaporasi. Karena kita punya pori-pori keringat. Bagaimana dengan grooming itu masalah lain. Itu masalah bisnis. Silakan aja mau berbisnis seperti itu. Tapi kalian sebagai dokter hewan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang menyehatkan dan mana yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Itu yang harus dipahami. Ini yang saya sampaikan pada kalian, karena kalian sebagai peserta didik yang harus paham. Berikutnya, setelah kalian memahami bagaimana kondisi tubuhnya, kalian periksa pada abdomennya. Bisa dilakukan palpasi abdominal. Kalau abdomennya bisa dipegang dengan baik, tidak mengalami kekerasan, itu artinya abdomennya sebagai fungsi pencernaan tubuh dalam kondisi normal. Sebaliknya, kalau kamu pegang abdomen tampak terjadi pembesaran kayak kembung, nah itu pasti tidak sehat. Apalagi kalau kalian palpasi dengan sambil ditepok-tepok dan terdengar suara kayak kendang. Ya, berarti ada gas
Dan kalau itu dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mempertegas kondisi abdomennya itu dari sisi lateral abdominal dengan X-ray akan tampak ada spot pada abdomen yang berwarna hitam, itulah gasnya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Pasti faktor makanan. Nutrisi yang harus diperhatikan pada penderita, jangan memberikan nutrisi yang bisa menyebabkan terbentuknya gas tersebut. Harap dipahami. Selanjutnya, kalau kalian sudah memeriksa pemeriksaan eksterior tubuh tadi, kalian lihat bagaimana kondisi kulitnya. Ini kan tadi disebut untuk pembelajaran tentang diagnosa tentang kulitnya. Kulit kelihatan segar, kulit kelihatan sehat, kulit tidak tampak banyak busik misalkan. Nah, kalau banyak busiknya pasti sering dimandikan, di mana sisa-sisa sabun tidak dibersihkan dengan tuntas, dan itu menyebabkan iritasi pada kulitnya. Karena saya sarankan, tadi sudah saya ingatkan, jangan dimandikan, tapi disisir dengan brushing, dengan sisir khusus pada anjing bulu panjang ataupun anjing bulu pendek untuk membuat kondisi kulit dan bulu menjadi lebih sehat. Demikian juga kalau si anjing mengalami seperti garuk kiri, garuk kanan, gesek tubuhnya, ya, tiduran, bisa jadi ada gangguan iritasi pada tubuhnya yang menyerang pada kulit dan bulunya. Atau juga ada faktor infeksi. Kalau yang sudah belajar parasitologi tentunya tahu apakah ada kutu yang menyebabkan iritasi, ya, ataukah seperti tadi dimandikan dengan shampoo yang aduhai wanginya. Itu yang saya katakan tidak benar dan tidak dibenarkan, karena semakin wangi semakin mengandung bahan kimiawi yang tinggi, dan itulah yang sering menimbulkan iritasi faktor. Pahami dengan baik. Jangan dengarkan promosi dari mereka-mereka yang jualan. Namanya orang jualan kan tentu ingin produknya dibeli, laku. Tapi sehat apa enggak? Itu persoalannya. Dan sebagai calon dokter, kalian harus paham mana yang sehat dan mana yang tidak. Oke? Jadi perhatikan kulitnya. Kalau kemudian masih banyak terjadi kulit yang berwarna kemerah-merahan dan sebagainya, atau kulit yang mengalami luka-luka, pasti ada faktor infeksi yang terjadi. Apakah kondisi yang enggak higienis? Apakah dari lantai rumah, walaupun terdiri dari lantai marmer atau keramik yang granit yang mahal, tapi kalau dalam kondisi yang enggak higienis, itulah yang menjadi penyebab terjadinya iritasi pada tubuh penderita. Di samping tentunya adalah aspek-aspek penyakit dermatosa, penyakit kulit yang sering juga terjadi. Dan penanganannya tentunya harus ditemukan bagaimana kita bisa mendeteksi, bagaimana kita melakukan pemeriksaan,
terhadap fungsi kulit yang mengalami gangguan tersebut. Jadi itulah yang harus diperhatikan dan dilakukan, dan kalian benar-benar harus memahami dengan baik supaya kalian bisa melakukan pembelajaran clinical diagnostic dengan baik dan benar. Kalau sampai ada pada tubuh atau kulitnya terjadi ruam-ruam akibat dia gigit atau akibat dia garuk, kalian upayakan melakukan pemeriksaan dengan melakukan scraping pada kulit yang terindikasi. Lakukan scraping, kemudian deglas siapkan, berikan KOH untuk hasil scraping tadi diletakkan dan kemudian digosokkan, diratakan pada deglas yang disiapkan dengan KOH tadi, tutup kemudian dengan cover glass, periksa di bawah mikroskop. Apakah ada aspek parasit yang menjadikan penyebab kegatalan yang terjadi? Bisa akibat parasit, ya, sama seperti adanya Demodex canis, ya, yang disebut demodikosis, ya, ataupun parasit yang lain yang bisa menjadi gangguan dermatosa pada tubuh penderita. Dan selanjutnya, hasil identifikasi yang merupakan kesimpulan diagnosa terhadap gangguan kulit tersebut bisa ditindaklanjuti. Bukan hanya Demodex, bisa juga skabies. Dan ingat, skabies ini juga bisa terjadi penularan pada manusia. Karena itu hati-hati pada waktu kalian melakukan scraping dan pada waktu kalian menangani pengobatan dermatosa yang disebabkan dikarenakan parasit skabies ini. Itu semua menjadi pembelajaran buat kalian. Bagaimana kalian memahami, melakukan diagnosa pada gangguan dermatosa, gangguan infeksi pada kulit penderita, dan untuk itu tentunya kalian harus siap dalam pemberian terapi pada kulit penderita tersebut tergantung temuan dari diagnosa yang dilakukan. Karena itu, saudara, saya tekankan banyak faktor penyebabnya, ya, terutama adalah gangguan kesehatan lingkungan. Walaupun rumah sederhana, tapi bersih, rajin dipel, itu akan mengurangi aspek penularan yang menjadi penyebab terjadinya iritasi dan infeksi pada gangguan kulit hewan kesayangan yang dipelihara. Karena dengan kalian memelihara dengan baik dan benar, menjaga dengan baik dan benar, supaya tidak menimbulkan permasalahan pada gangguan sistem yang berhubungan dengan kulit penderita. Lebih lanjut, saudara, pada waktu kalian melakukan pemeriksaan
pada si pasien. Masih bicara anjing dan kucing sebagai hewan kesayangan. Apakah hewan tersebut sudah dalam kondisi yang baik? Itu bisa dilihat salah satunya. Apakah dia mudah dalam berkemihnya atau urinasinya. Kalau kelihatan tidak mudah. Kalau pada kucing kalian bisa melihat pada tempat dia pipis atau pup di ini yang ada kayak tempat khusus untuk kucing, kerikil-kerikil itu nggak basah, nggak apa, itu artinya dia mengalami gangguan sistem perkemihan. Dan kalau bicara gangguan sistem perkemihan, termasuk juga pada anjing, pasti semuanya dikarenakan faktor nutrisi. Nutrisi apa yang menjadi penyebab pada gangguan sistem perkemihan tadi? Dan itu hati-hati, saudara. Jaga yang baik, dan sekali lagi saya ingatkan, jangan katanya-katanya. Mengapa demikian? Karena di dalam praktek sering kali terjadi kesulitan dalam berkemih yang dikenal dengan gangguan penyakit urolithiasis. Gangguan pada sistem perkemihan. Itulah yang menjadi penyebab utama. Sehingga dengan kesulitan berkemih akan menimbulkan, kalau kalian periksa melalui abdomen tentunya, tapi arahkan ke atas bagian kaudal, kalian akan menemukan vesika urinaria atau kandung kemih. Ini yang saya katakan harus melalui praktek. Gak ada cerita praktikum melalui daring kayak begini. Kenapa? Karena kalian tidak bisa membuktikan. Praktikum tuh harus membuktikan ada apa enggak. Kalau enggak ada, ya ceritanya bullshit. Katanya tanpa bukti. Itu. Dan kalian butuh pembenaran. Dan pembenaran itulah yang dibutuhkan melalui praktikum. Melalui praktek itulah kalian tahu, oh ini toh yang disebut oleh Prof. Komang yang berkaitan dengan adanya pembesaran dari vesika urinaria atau kandung kemih tadi, pengerasan dari vesika urinaria dari kandung kemih tadi, yang menyebabkan tidak terjadi proses perkemihan yang lancar. Karena apa? Ada gangguan pada sistem perkemihannya. Itu nanti kalian dalam pembelajaran pada ilmu penyakit dalam atau interna, kalian akan dapatkan itu nanti semua. Dan saya sarankan baca literatur. Ya, ada bukunya. Nanti kalian akan ketemu, ya. Mengapa itu sampai terjadi? Jadi pengerasan kayak bola tenis. Bagaimana mengatasinya? Ya harus dikeluarkan. Kalau gangguan sistem perkemihan tadi masih dalam berupa endapan, apakah fosfat ataukah oksalat, masih bisa ditembus dengan kateter. Melalui kateterisasi pada saluran uretra perkemihannya, itu masih dimungkinkan urin dikeluarkan melalui kateter. Tapi kalau kateter dimasukkan
dan tidak bisa menembus. Artinya terjadi urolitiasis yang sudah dalam bentuk kalkuli. Tidak ada pilihan lain. Mau nggak mau, kalau udah bicara tentang kalkuli, terpaksa harus dilakukan dan disebut bedah sistotomi atau bedah uretrotomi. Kalau masih dalam saluran uretranya, itu melalui bedah uretrotomi. Tapi kalau sudah sampai di kandung kemihnya atau vesika urinarianya, itu adalah bedah sistotomi. Nanti kalian akan sampai di sana. Saya hanya jelaskan hal-hal berkaitan dengan clinical diagnostic. Bagaimana kalau kalian menemukan kandung kemih yang keras seperti balon, seperti bola, ya, bola tenis misalkan, dan tidak bisa mengeluarkan urin, itulah kejadian urolithiasis. Dan kejadian urolithiasis ini sangat amat frekuen. Kejadian dalam praktek sering dialami. Itu yang harus menjadi pemahaman kalian. Karena itu, pelajari dengan baik bagaimana melakukan pemeriksaan dengan baik dan benar dalam nantinya melakukan penegakan diagnosa. Hal yang sama, kalau tadi masalah kaitan dengan urin, hal yang sama juga bisa terjadi kaitannya nggak bisa BAB, buang air besar. Pasti itu gangguan pada pencernaan. Kembali faktor apa? Nutrisi. Ya. Karena itu saudara harus paham pada waktu kalian melakukan praktikum dalam menegakkan diagnosa dari A sampai Z, itu kita bisa melihat seluruh tubuh pasien penderita ini harus diperiksa dengan baik dan benar, karena itulah nantinya dalam upaya penegakan diagnosa. Dan kalau sudah diagnosanya diketahui, dengan sendirinya kalian tahu how to treatment. Bagaimana untuk pengobatannya. Hanya ada dua macam. Pemberian medikamenta kalau masih dimungkinkan. Kalau nggak bisa dimungkinkan, berarti terapi pembedahan, ya, surgical therapy. Dan itu nanti kalian harus belajar yang baik dan benar supaya kalian bisa melakukan sebagai seorang dokter hewan. Inilah yang harus dipahami, hal-hal yang berkaitan dengan praktikum siang hari ini melalui daring yang tadi saya katakan, ada praktikum melalui daring. Praktikum itu harus praktek, pegang pasien, dan kita buktikan seperti apa kondisinya, dan bagaimana kondisi itu terjadi, apa yang menjadi penyebabnya, dan bagaimana penyebab itu bisa terjadi. Itulah semua yang merupakan etiologi penyakit sampai kejadian penyakit, sehingga kita bisa memberikan diagnosa penyakit tersebut. Jadi tadi sudah saya katakan juga masalah BAB, ya, gangguan dari BAB tadi juga aspek nutrisi. Apa yang harus dilakukan? Juga seperti tadi.
Ya. Tentukan, buktikan, dan kemudian pastikan sehingga prognosa dari penyakit tersebut bisa diketahui apakah FOSTA bisa disembuhkan atau INFOSTA tidak bisa disembuhkan. Jadi hal-hal seperti inilah pembelajaran clinical diagnostic yang harus kalian pahami dengan baik dan benar. Ini masalah-masalah gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Kemudian, kalian juga bisa melihat pergerakan dari pasien penderita. Ternyata pasien penderita tidak bisa katakanlah berjalan dengan normal. Ternyata kok pincang. Nah, pincangnya karena apa? Nah, di situ dilihat pada kaki yang mana. Di situ dilihat pincangnya itu menyebabkan apa. Di situ dilihat dari mulai pincang karena aspek traumatisme, benturan, sampai pincang yang menyebabkan tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan adanya fraktura. Apakah fraktur, ya, patah tulangnya, kemudian ada lagi juga pincang karena displasia. Jadi persendian yang lepas dari posisinya. Itu bisa terjadi. Karena itulah saudara, perlu praktek yang benar-benar live. Karena dengan praktek secara live, kita akan bisa melihat bagaimana pasien penderita itu mengalami gangguan-gangguan dan bagaimana gangguan-gangguan tersebut ditegakkan penyebabnya, karena dengan penegakan diagnosa yang baik dan benar, artinya pasien tersebut menderita karena apa. Itulah diagnosanya. Dan dengan diagnosa tersebut, kita harus bisa memberikan jawaban pada terapi yang harus diberikan. Dengan terapi yang bisa diberikan, kita juga harus bisa memberikan jawaban bagaimana prognosanya. Tadi sudah saya sampaikan, FOSTA ataukah INFOSTA. Paham itu? Jadi keseluruhan pembelajaran tentang clinical diagnostic ini, mulai dari restraint dan handling, mulai dari pemeriksaan basal, dasarnya, tadi sudah saya sampaikan, temperatur tubuh, pulsus, respirasi rate, ya. Kemudian bagaimana dia mengalami perkemihan, bagaimana dia mengalami defekasi, dan bagaimana dia mengalami aktivitas pergerakan. Jadi hal-hal seperti ini menjadi satu pembelajaran di dalam memeriksa sehat dan tidaknya pasien penderita tersebut. Belum lagi hal yang berhubungan pasien datang dalam kondisi yang sudah sama sekali nggak mau makan, ya, sehingga sering mengalami kondisi emasiasi, ya, pengurusan, atau nggak mau makan karena selalu tumpah, muntah, gitu ya. Jadi jangan bicara tentang simptomatis. Bicara tentang kausa prima. Kenapa dia nggak mau makan? Nah, itu yang harus dilihat. Palatabilitasnya seperti apa? Apakah dia bosan dengan makanannya?
Apakah diperlukan makanan-makanan yang harus diberikan secara suapan, ataukah yang paling berat, mau nggak mau diberikan terapi cairan. Itulah yang harus dipahami. Dan untuk memberikan itu semua, ada pembelajaran. Dan untuk membuktikan itu semua, ada pembelajaran berupa pemeriksaan lanjutan yang berhubungan dengan dukungan laboratoris. Sehingga kita bisa tahu mengapa penderita nggak mau makan, apakah gangguan sistemik, apakah ada gangguan sistem kimiawi dalam tubuhnya yang berhubungan dengan fungsi organ-organ penting yang dimiliki, sehingga dengan demikian kita bisa merunut penyebab dari gangguan tersebut. Dengan demikian, kita bisa menentukan diagnosanya, dan dalam diagnosa itu nanti kita bisa memberikan terapi yang tepat berdasarkan diagnosa. Jadi jangan sekali-sekali berdasarkan simptomatis, gejala. Karena masing-masing penyakit banyak mengalami kemiripan gejalanya. Tapi apakah itu sudah dilakukan apa tidak? Dan kembali pada dasar awal dari pemeriksaan clinical diagnostic ini, juga dilihat faktor penderita benar-benar sudah dalam kondisi yang memiliki faktor kesehatan yang baik apa tidak dengan pemberian vaksinasi misalnya. Dan untuk pemberian vaksinasi ini juga harus dipahami kapankah vaksin ini diberikan. Jadi supaya dipahami, vaksinasi diberikan pada hewan penderita di awal setelah dia disapih dari induknya. Usia sapih itu berkisar antara 8 sampai 10 minggu. Tapi pada para breeder yang nakal, sering pada usia baru 1 bulan atau 1,5 bulan, sudah langsung disapih dan diberikan imunisasi, dan itulah yang menjadi penyebab banyak pasien pada usia-usia dini seperti itu, justru kondisi yang menurun, malah vaksin diberikan menjadi bumerang. Jadi yang benar adalah usia 8-10 minggu disapih, baru karena dia selama 80 minggu dia menyusu, dia dapat maternal antibody, justru setelah disapih, dia membutuhkan eksternal antibody melalui imunisasi atau vaksinasi. Jadi pemahaman itu harus dipahami, dan saya harapkan kalian betul-betul memahami dengan baik, dan karenanya jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Jadi inilah pembelajaran clinical diagnostic yang berhubungan dalam penegakan diagnosa yang sudah saya berikan dari awal sampai apa yang pada sistem-sistem tubuh yang penting yang harus dipahami. Masih ada waktu, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Silahkan, saya lihat
ada 86 mahasiswa. Nah, sekali lagi saya juga ingatkan, jadilah mahasiswa yang punya motivasi, spirit, dan mau belajar dengan baik. Dan karena itu, saudara, nggak cukup melalui kuliah, apalagi tanpa praktikum. Jadi upayakan kalian harus proaktif bagaimana bisa melakukan praktikum untuk betul-betul bisa belajar secara aktif apa-apa yang tadi saya sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada waktu 10 menit. Saya berikan 10 menit. ...87 mahasiswa, nggak ada yang tanya. Jadi Komting kelas C dan Komting kelas D, nanti silahkan bagaimana proses presensi kalian, dan untuk itu serahkan pada Pak Rosul. Dah. Jangan kalau kalian tidak ada pertanyaan, ya itu masalah kalian. Saya hanya mengingatkan. Kenapa Madinah? Kamu mau tanya apa? Loh. Silakan, nggak ada suaranya. Nggak jadi tanya. Oke. Saya nggak tahu Nabila tuh moto siapa. Siapa yang difoto? Oke. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, semoga menjadi pemahaman. Dari pemahaman itulah nanti kalian bisa menindaklanjuti. Syukur kalau bisa praktek atau praktikum yang real, yang faktual, bukan melalui daring begini. Ini kan sama dengan kuliah. Karena itulah silahkan proaktiflah kalian, baca literatur, dan kalau ada yang nggak jelas, ya silahkan tanya. Ya. Jangan segan untuk bertanya. Itu pesan dari saya. Benar kalian tidak ada pertanyaan? Iya. Komting kelas C dan Komting kelas D, nggak ada tanya? Halo? Belum ada, Prof. Oke, kalau belum ada, ya sudah. Itu hak kalian. Baik, saudara. Kalau memang demikian, praktikum daring saya akhiri, dan saya sudah berikan dari A sampai Z berkaitan bagaimana melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap kulit dan bulu, terhadap tubuh pasien, terhadap fungsi-fungsi organ penting yang semuanya membutuhkan pemahaman dan membutuhkan bagaimana tindak lanjut dalam pengobatan. Oke, sampai ketemu pada kesempatan yang lain, dan salam sehat selalu. Baik, matur nuwun, Prof. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.